Shalom ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih untuk bisa berbagi pengetahuan mengenai tumbuh kembang anak dan pola asuh yang tepat untuk anak usia balita. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Ratri Nuswantari Dewi. Saya tinggal di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di Dukuh Soka. Mungkin itu cukup saja perkenalannya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Nah, yang pertama adalah tumbuh kembang anak. Apa tumbuh kembang anak itu? Yang pertama, tumbuh atau pertumbuhan. Ini berbicara tentang tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan orang tua harus mengetahuinya serta memperhatikan melalui kurva pertumbuhan yang sudah ada, yaitu kurva dari WHO, atau orang tua bisa melakukan melalui posyandu. Jadi tumbuh kembangnya pertumbuhan anak-anak itu bisa dilihat dari tinggi badan, berat badan, atau lingkar kepala. Kemudian yang kedua adalah kembang atau perkembangan. Perkembangan yaitu mengenai kemampuan anak dalam hal motorik, kognitif, bahasa, dan sosial. Orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang anak dengan mengetahui tugas perkembangannya. Perlunya orang tua mengetahui dan memahami tumbuh kembang anak adalah supaya orang tua tahu apakah anak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya, atau apakah anak bertumbuh secara normal atau mengalami keterlambatan perkembangan. Sehingga dengan mengetahui hal demikian, orang tua bisa mengkonsultasikan kepada spesialis anak ketika anak itu mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan atau perkembangan. Nah, apa saja tugas perkembangan anak sesuai usianya? Ini contoh saja beberapa kita mau ketahui. Tugas perkembangan anak sesuai usianya. Yang pertama, anak usia 1 tahun. Itu yang pertama, berat badannya 3 kali dari berat lahirnya. Misalnya kalau dulu ketika lahir berat badannya 3 kilo, maka pada usia 1 tahun setidaknya anak memiliki berat badan 9 kilo. Kemudian anak 1 tahun sudah mulai bisa berdiri sendiri, sekalipun belum terlalu cukup lama. Bisa berguling sendiri, mengambil benda yang ada di sekitarnya, mengatakan keinginannya melalui menangis, mampu mengucapkan bahasa bayi yang tidak jelas, jadi a a i u itu ya, tapi itu bahasa mengutarakan kata-kata yang tidak jelas. Melambaikan tangan, makan sendiri meski masih berantakan. Anak umur 1 tahun juga sudah bisa berpindah posisi dari berbaring, duduk, berdiri, berbaring, duduk, seperti itu dan seterusnya. Yang berikutnya, anak usia 2 tahun. Anak usia 2 tahun itu sudah harus ciri-cirinya dia sudah bisa melompat, melempar dan menendang bola. Ucapan anak sudah mulai lebih jelas lagi. Misalnya makan gitu, makan gitu ya, dia sudah mulai jelas mengucapkannya. Mengenal dan menyebutkan bagian tubuh, misalnya hidung, mulut, mata, telinga, rambut. Nah, anak usia 2 tahun sudah mulai bisa mengucapkan bagian-bagian tubuhnya. Terus belajar menyikat gigi sendiri, menunjuk dan mengucapkan. Misalnya dia sedang menunjuk bola, dia tangannya menunjuk ke sebuah bola dan mengucapkan kata bola. Memegang krayon atau pensil dengan jempol dan telunjuknya, mencuci tangan,
memakai celana meskipun masih harus dibantu. Itu ciri-ciri perkembangan anak usia 2 tahun, dan masih banyak lagi, ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan ya. Kemudian yang ketiga, perkembangan balita usia 3 tahun. Sudah mulai bisa melompat lebih jauh, mengangkat kaki untuk menyeimbangkan tubuhnya selama 1-3 detik. Nah, kemudian menyebutkan jenis-jenis warna, misalnya merah, kuning, biru, hijau. Anak sudah bisa umur 3 tahun. Menghitung mainan bisa 1-10. Mengetahui 2 kata kerja, misalnya kakak main, ibu masak, ayah kerja. 2 kata kerja sudah bisa menyebutkan ya. Coretan-coretan anak semakin jelas. Kalau dulu cuman asal-asal coret, sekarang sudah mulai berbentuk. Kalau bola itu lingkaran ya. Kemudian makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian berikutnya, perkembangan balita usia 4 tahun. Menyiapkan roti dan susu sendiri, memakai baju atau celana sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian sikat gigi tanpa bantuan orang lain. Mencoba menggambar orang ya, sekalipun belum sempurna tapi sudah mulai bisa menggambar bentuk orang. Meniru gambar temannya. Menyebutkan 1-4 jenis warna sekaligus ya. Kemudian yang terakhir, perkembangan balita usia 5 tahun. Anak usia 5 tahun dia sudah bisa berjungkir balik dan melompat, memanjat, mengangkat 1 kaki selama 1-6 detik, memakai sendok dan garpu, menunjuk dan menyebutkan 6 warna ya. Sudah mulai nambah lagi, kalau pada usia 4 tahun hanya 4 warna, tapi usia 5 tahun sudah bisa menyebutkan 5 warna. Dan kemudian menceritakan kisah yang sudah didengar, misalnya ketika orang tua menceritakan cerita sesuatu, anak sudah bisa mulai sedikit-sedikit mengulang kembali sekalipun tidak utuh ya. Apa yang saya sampaikan barusan itu hanya beberapa saja ibu-ibu yang berkaitan dengan perkembangan anak. Nah, ibu-ibu bisa mencari referensi yang lain tentang perkembangan anak-anak secara keseluruhan, itu mengenai motoriknya, kognitifnya, sosialnya, dan sebagainya. Itu semua diperuntukkan supaya kita bisa memahami apa saja yang harus pada diri anak itu berkembang secara sempurna. Jadi demikian, ketika ibu-ibu mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara normal, nah ibu-ibu berusaha mengetahui apa yang tahapan perkembangan anak. Jadi setelah memahami atau mengetahui tumbuh kembang anak melalui proses atau tahapan tugas perkembangan anak sesuai usianya, dari situ ibu-ibu bisa mempunyai gambaran sejauh mana perkembangan putra-putri ibu-ibu. Apakah putra-putri ibu-ibu semua bertumbuh dan berkembang secara normal, atau ada keterlambatan dalam perkembangan. Jadi itu pentingnya kita memahami tumbuh kembang anak. Ibu-ibu bisa langsung mengetahui kalau misalnya ciri-ciri sesuai dengan tahapan perkembangan anak-anak tidak terjadi pada kita atau terjadi pada anak-anak kita, orang tua bisa mewaspadai sehingga bisa mengkonsultasikan kepada dokter spesialis anak untuk bisa ditindaklanjuti bagaimana ibu-ibu harus bersikap untuk pertumbuhan anak-anak selanjutnya. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai pola asuh orang tua kepada anak balita.
Setelah mengetahui apa saja tugas perkembangan anak, dengan dasar teori perkembangan anak tersebut, kita bisa merancangkan pola asuh yang tepat untuk anak balita kita. Hal ini bisa memudahkan kita dalam mengasuh anak-anak kelak. Pada usia golden age atau usia keemasan, si kecil menyerap begitu banyak informasi, baik dari pola asuh kita, kehidupan di sekitarnya, hingga apapun yang dilihat di layar kaca. Aneka informasi inilah yang kemudian akan membentuk sifat dalam dirinya. Bila kita terlalu overprotective padanya, ia akan menjadi anak yang tidak mandiri. Jika lingkungannya terlalu memanjakannya, maka ia akan menjadi orang yang selalu menuntut untuk dituruti semua keinginannya. Dan bila tontonan sehari-hari sangat permisif dengan kekerasan, maka ia akan menjadi lebih mudah melayangkan pukulan pula nantinya. Jadi anak-anak bisa menirukan apa yang terjadi di sekitar kita, dari pola asuh kita, dari hal-hal yang dilihatnya. Itu bisa mempengaruhi karakter anak-anak kita. Nah, karakter anak dibentuk hingga ia berusia 6 tahun, dan setelah masa itu lewat, maka pola asuh yang mereka terima akan menetap dan menjadi sikap perilakunya. Jadi selama 5 tahun, bagaimana perlakuan orang tua terhadap anaknya, pola asuh terhadap anaknya, itu akan menjadi perilaku yang menetap dalam diri anaknya. Jika orang tua terlalu memanjakannya, maka pribadi anaknya adalah pribadi yang tidak bisa mandiri, atau alias anak-anak akan terus membutuhkan pertolongan orang lain, atau segala sesuatunya harus, apa yang jadi keinginannya harus dipenuhi. Nah, jadi pentingnya orang tua menentukan pola asuh yang tepat adalah kelak bagaimana pribadi anak-anak yang terbentuk itu sesuai dengan pola asuh kita. Jadi ibu-ibu tidak benar jika menganggap anak adalah akan berubah dengan sendirinya saat ia besar. Ya, itu adalah pemahaman yang tidak benar kalau anak itu bisa berubah dengan sendirinya ketika ia besar, karena semuanya itu sudah terbentuk pada usia 0 sampai 6 tahun. Semua tergantung pada pola asuh yang ia terima pada masa balitanya. Jadi untuk itu perlu orang tua merancang pola asuh yang tepat, yang harus menjadi agenda utama para orang tua. Berikut ada beberapa hal pola asuh yang tepat yang bisa digunakan ibu-ibu dalam mengasuh anak-anak. Yang pertama, autonomy support. Sesuai dengan namanya, tujuan dari pola pengasuhan ini adalah bagaimana mendorong anak untuk dapat melakukan rutinitas kesehariannya dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan. Untuk itu, pola pengasuhan yang diterapkan adalah menghargai dan memahami apa yang si kecil inginkan. Peran orang tua di sini adalah sebagai pemberi dukungan dan fasilitator. Misal pada usia 2 sampai 3 tahun, izinkan anak mencoba makan sendiri. Jangan memarahinya ketika makanan itu berantakan. Biarkan mereka mencoba apa yang ia inginkan. Kemudian izinkan pula anak memilih pakaian yang ingin dipakainya. Perlahan orang tua bisa mengingatkan, meningkatkan pembelajaran si kecil dengan membiarkan ia mandi sendiri. Jadi secara bertahap. Cobalah biasakan menanyakan aktivitas yang hendak diinginkan. Misalkan pada usia 3 tahun, mulai kenalkan si kecil dengan waktu-waktu yang tertera di jam. Misalnya jam 7 waktunya mandi, waktunya makan, jam 12 harus istirahat, jam 3 mulai bisa bermain dan sebagainya. Jadi menetapkan waktu-waktu yang tertera gitu ya.
itu untuk membuat mereka mengajarkan mereka sebuah kedisiplinan, sehingga ketika memasuki usia 5 tahun orang tua bisa mengajak anak untuk menyusun jadwal harian sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua, involvement support. Pengasuhan ini bertujuan memberitahu anak bahwa orang tua akan selalu terlibat aktif mendukung seluruh kegiatan anak. Pada usia balita, keterlibatan ini mungkin berupa bantuan atau uluran kepada anak saat kesulitan melakukan aktivitasnya. Misal untuk anak usia 0-3 tahun, bentuk dukungan orang tua tentu saja masih begitu banyak. Orang tua dapat mengajarkan kepadanya bagaimana memegang sendok saat makan, menggosok gigi, memegang pensil, belajar jalan hingga berbahasa. Kemudian di usia 3-5 tahun, usia ini orang tua sudah mulai mengurangi keterlibatannya dalam aktivitas anak. Saat anak hendak menggosok gigi, orang tua cukup mengambilkan air kumur atau menaruh pasta gigi pada sikat. Kemudian yang ketiga, provision support, yaitu merupakan pola asuh dengan mengenalkan anak kepada aturan. Pola asuh ini tidak membentuk anak berdisiplin menjalankan. Pola asuh ini akan membentuk anak berdisiplin menjalankan rutinitas sehari-hari. Selain itu juga membuat anak menyadari ada beberapa hal yang tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun. Pada usia 0-1 tahun yang dapat diberikan berupa ketepatan waktu mandi, makan, atau tidur. Selain membentuk pola kegiatan yang teratur, kebiasaan seperti ini dapat membangun anak untuk menyesuaikan jam biologisnya dengan anggota keluarga yang lain. Untuk usia 2-5 tahun, ajarkan anak bertanggung jawab sudah dapat diajarkan mulai ajaran untuk bertanggung jawab sudah dapat diajarkan mulai usia 2 tahun. Caranya ajak anak untuk membersihkan mainannya setelah bermain. Tetapkan konsisten dengan pola yang orang tua berikan pada usia 2 tahun. Nah, usia 3 tahun sudah mulai bisa dikenalkan, ajarkan anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Ajak anak untuk menyusun aturan yang ia inginkan bila ia mampu melakukan aturan yang disepakati, apa yang ia terima bila ia melanggar sebuah aturan. Demikian. Jadi apa yang akan ia terima ketika ia melakukan aturan dan apa yang akan ia terima ketika melanggar aturan. Anak bisa dikenalkan dengan hal itu. Jadi demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.